Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan ayat kitab Perjanjian Baru. Dan kita masih di pasal yang pertama untuk Injil Yohanes, di mana kita akan menerjemahkan ayat yang ke-35. Ini adalah ayatnya sangat mudah dan sangat sederhana, tetapi kita harus membacanya terlebih dahulu sebelum kita menerjemahkannya. Kita akan membacanya menurut pembacaan daripada Erasmian atau Erasmus. Jika Anda ingin mengikutinya, mari kita baca bersama-sama. Te epaurion palin heistekei ho Yohanes kai ekton mateton autu duo. Nah, di kalimat ini tidak banyak kata kerja. Kata kerjanya hanya satu, yaitu eistekei. Sangat sederhana dan sangat mudah. Ada keunikan untuk kata eistekei ini, di mana ketika dia ditulis dalam bentuk perfect, maka dia akan diterjemahkan dalam bentuk present di dalam bahasa Inggris. Ketika dia ditulis dalam bentuk pluperfect, maka dia memiliki arti bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Kata ini sangat mirip dengan kata oida. Masih ingat kata oida, I know? Dia begitu muncul dalam tenses, dia bentuknya perfect, dan dia akan diterjemahkan menjadi I know atau bentuk presence, tetapi ketika dia ditulis dalam bentuk pluperfect, maka artinya adalah bentuk past tense. Baik, mari kita lihat bersama-sama apa arti daripada heistekei di sini. Nah, heistekei adalah pluperfect active indikatif dari third singular histemi, yang artinya he stood atau dia berdiri. Nah, yang lain yang perlu kita amati di sini adalah ada kata ekton mateton. Ek, masih ingat kata ek? Ek plus genitif, tentu artinya adalah from atau out of. Dalam hal ini artinya adalah dari. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada te epaurion. Nah, kata ini sudah muncul, kalau saya tidak salah, ini adalah kemunculan yang ketiga di dalam pasal yang pertama untuk Injil Yohanes. Ini artinya adalah on the next day. Kemudian tentu ada kata palin. Palin artinya itu adalah again, lagi. Kemudian kata yang baru di sini yang belum pernah kita lihat adalah kata duo. Duo, masih ingat kata duo? Duo sangat umum mungkin, sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, yang artinya adalah dua. Nah, di sini ada Yohanes sebagai subjek, dan kita tentu sudah tahu ini ada di sini pronouns, third person pronouns, ya bentuk genitif. Sekarang kita tinggal menerjemahkannya saja, karena kalimatnya sangat sederhana. Bisa kita terjemahkan di sini, on the next day, John stood again. Atau John was standing. And two out of his disciples. Jadi kita bisa terjemahkan di sini dengan sangat sederhana. Nah, kita bisa buat demikian. On the next day, John was standing again, and two out of his disciples. Di sini kita melihat Yohanes memiliki lebih daripada 2 murid. Tetapi pada saat dia berkata, berdasarkan ayat yang sebelumnya, di mana dia menunjuk kepada Tuhan Yesus, Behold, the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Pada saat itu ada 2 orang muridnya yang bersama dengan dia dan mendengarkan perkataan itu. Dan kedua murid ini tentu melihatnya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan demikian. Pada hari berikutnya, Yohanes sedang berdiri lagi dan 2 dari murid-muridnya. Inilah terjemahan dari Yohanes 1 ayat yang ke-35. Saya rasa tidak ada yang susah di sini, tetapi jika Anda merasa ada sesuatu yang sulit dari ayat ini dan kurang memahaminya, Anda bisa menanyakannya, menuliskan kesulitan Anda pada kolom komen di bawah video ini. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu Anda sehingga Anda semakin giat, termotivasi untuk mempelajari bahasa Yunani. Jika Anda ingin melihat untuk terjemahan yang berikutnya, ayat yang ke-36, silakan lihat untuk video yang berikutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran yang kita berikan di sini tentang penerjemahan dari Injil Yohanes pasal yang pertama bisa menolong Anda, dan pemahaman Anda juga semakin meningkat, dan pengetahuan Anda tentang bahasa Yunani juga semakin berkembang, sehingga nantinya Anda dengan mudah bisa mengaplikasikan pelajaran bahasa Yunani dalam kehidupan Anda sehari-hari, khususnya ketika Anda sedang mengajar, ketika Anda sedang berkhotbah, ketika Anda sedang mempelajari akan firman Tuhan. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.